Oke, di sini lanjut aja Pak. Di sini ada di edit shape. Kita pertama masukin dulu edit shape tentang titik koordinatnya. Di sini ada 4 untuk sebagai alasnya. Nah, muncul nih. Udah muncul ya tuh titik-titiknya nih. Nah, udah muncul nih. Nah, ini nanti sebagai alasnya. Nah, lalu kita klik aja semuanya ya, biar gampang untuk memvisualisasikannya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, create. Kita buat poligon. Nah, jadi ini teman-teman untuk alasnya. Lalu selanjutnya kita cari sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring itu kan agak kita harus nentuin ya tingginya dulu ya. Nah, untuk mencari tingginya dulu ini kita harus cari dulu nih gimana caranya, seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa pakai untuk perhitungan manual. Nah, jadi ini pertama kita cari dulu titik tengahnya. 1, 2, 3, 4. Setelahnya kita poin, masuk ke mean. Nah, kita dapat nih titik tengah nih di oren-oren. Nah, oren-oren sebagai titik tengah. Lalu lanjut nih teman-teman. Kalau untuk ini kita kan bisa kayak untuk di sini kita bikin segitiga siku-siku. Berarti kita harus bikin line segmentnya dulu. Nah, seperti ini. Lalu atau gradient ini juga boleh kalau kita mau bikin gradient. Nah, itu juga boleh, sama aja sebenarnya ya. Nah, kita cari tahu nih oke, panjangnya itu adalah 16,97. Nah, jadi panjang segmen dari sini ke sini itu adalah 16,97. Kita bulatin aja teman-teman ya, jadi 17. Jadi di sini panjangnya ada 17, miringnya itu adalah tadi 20. Lalu kita tinggal tentuin nih tingginya berapa, seperti itu. Nah, untuk tingginya berarti itu kan akar dari 20 kuadrat dikurang dengan 17 kuadrat. Nah, berarti 20 kuadrat itu adalah berapa teman-teman? Adalah 400. Lalu 17 kuadrat itu adalah berarti 17 dikali 17. Tunggu dulu. Saya cari dulu ya, saya kalkulasi dulu ya. Kalkulasikan berapa nih? 17 bintang 17 289. Berarti 400 dikurang 289, hasilnya itu adalah 111 ya. Jadi hasilnya itu adalah 111. Lalu nanti kita cari aja akar dari 111, seperti itu. Nah, akar dari 111 itu berapa? 10,536. Nah, dapat nih, berarti 10,536. Anggap aja 10,54 ya. 10,54. 10,54. Jadi kita tinggal bikin aja titiknya itu adalah dengan x-nya 0, y-nya 0, lalu z-nya tadi adalah berapa? 10,54. Nah, dapatnya titiknya teman-teman, seperti ini. Jadi tinggal kita sambungnya teman-teman dari titik ini ke titik ini. Set, kita bikin line segment. Salah. Malah. Terus titik ini ke titik ini itu kita bikin line segment juga. Jadi semua itu kita bikin line segment teman-teman. Jadi biar apa? Biar terbentuk visualisasi dari limas dengan alasnya itu adalah segi 4. Jadi teman-teman kalau semisal pernah lihat
piramida ya. Jadi ya itu ya, itu salah satu keajaiban dunia sih. Sebenarnya masih perbincangan gitu cara buatnya gimana gitu ya, apalagi zaman dulu. Nah, saya dapat nih, udah kelihatan nih. Jadi ini limasnya gitu ya. Jadi tingginya tuh berapa seperti itu. Nah, tadi salah nih ya, salah ketik nih, bukan 16 tapi 10,54. Oke, lanjut ke soal 2. Soal kedua ini adalah Owen memiliki kawat 9 meter nih untuk membuat limas dari kawat. Nah, alas limas itu berbentuk persegi sama seperti soal nomor 1, dengan panjang setiap sisi dari perseginya itu adalah 15 cm. Lalu panjang rusuk tegaknya itu adalah 19 cm, artinya miring yang temannya. Lalu kalau nih seluruh kawat itu dipakai gitu, kira-kira berapa sih sisa kawatnya gitu ya. Nah, kawatnya nih kita sembunyiin dulu ya, kita dari sini dulu. Panjangnya itu ada sisanya 15 cm. Ini di sini udah aku hitung jadi 4 titik ya tadi ya, dan 4 titik jadi seperti ini dengan panjang masnya itu 15 cm. Jadi tinggal kita klik aja, lalu 1, 2, 3, 4, lalu klik polygon. Aduh, memang kadang-kadang kayak gini teman-teman, kadang bentuknya nggak kotak atau gimana gitu ya. Nah oke, jadi nah selanjutnya sama kayak tadi ya, kita tentuin nih titik mainnya tuh berapa. Nah, jadi kita tinggal klik 4 titik tadi. Main itu artinya kita cari titik tengahnya. Nah, titik tengah ini apa? Kita cari dengan klik semuanya. Aduh, salah. Ini kadang kursor aku nih agak-agak ribet ya. Jadi kalau kadang licin, kadang enggak gitu. Nah, dapatnya teman-teman. Nah, terus kita cari nih berapa sih panjang dari titik tengah ke salah satu titiknya. Dan cara apa? Kita tulis ke line segmentnya. Oke. Nah, untuk titiknya itu adalah 10,61. Anggap aja 10,6 ya. Jadi untuk menentukan tadi itu panjangnya berapa, kita tinggal pakai rumus saja teman-teman, rumus Pythagoras. Jadi dengan jarak dari titik ke titik tengah ke salah satu titik persegi itu adalah 10,61, terus kita kuadratkan, lalu dikurang maksud aku di sini akar dari jadi untuk mencari tingginya itu adalah akar dari sisi miring yang dikuadratkan, berarti adalah 19 kuadrat dikurang dengan jarak dari titik tengah ke titik ini, yaitu line segmentnya itu yang kita kuadratkan. Nah, dikurangi dengan itu berarti dikurang dengan 10,61 kuadratkan. Nah, hasilnya berapa? Nah, setelah aku hitung-hitung itu hasilnya mendapatkan di titik tingginya itu adalah 15,76. Jadi kita tinggal masukkan aja sectional sorry 15,76. Di sini kalau komanya itu pakai titik. Nah, jadi deh. Nah, jadi tinggal kita sambung-sambungin aja teman-teman ya. Kita line dan segment. Terus ini juga sama. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Nah, udah dapat nih teman-teman nih. Nah, jadi hasilnya begini teman-teman ya. Limasnya begini. Teman-teman juga bisa nambahin poligon juga untuk biar benar-benar visualisasinya terasa. Nah, tadi balik lagi ke soal gitu.
Owen itu punya kawat 9 meter. Kalau kita ubah ke sentimeter, artinya kita kalikan dengan 100. Nah, jadinya itu adalah 9 kali 100, 900 cm. Nah, untuk itu kan kita mau bikinnya tuh nggak poligonnya doang, tapi kita bikin rusuk-rusuknya aja. Jadi itu artinya ya garis-garisnya aja gitu. Nah, untuk garis-garisnya itu kita dapat nih tadi. Untuk yang garis miringnya itu adalah 19 cm, berarti 19 dikali 4. Ya, 19 dikali 4 itu adalah 76. Lalu ditambah dengan rusuk dari perseginya itu sendiri. Itu ada berapa? Ada 15 dikalikan dengan 4. Berarti 60. Berarti 60 tambah 76. Nah, hasilnya adalah 136. Lalu kita nih mau bikin nih, kita punya kaos 900 cm. Nah, kalau buat satu limas itu membutuhkan sebanyak 136 cm. Nah, kira-kira bakal kepake berapa nih? Nah, untuk kepakainya berapa? Kita tinggal bagi, kita pakai sistem modulo. Nah, jadi 900 dibagi dengan 36. Artinya kita kalau membagi dengan 136, kita mendapatkan 6 buah limas. Dengan sisa kawatnya itu adalah 84 cm. Oke teman-teman, lanjut ke soal 3. Jadi di soal 3 nih di sini ada trapesium ya teman-teman ya. Ini udah aku buat dan teman-teman tadi udah tahu kan cara buatnya ya. Jadi kita langsung aja. Nah, jadi ini yang ditanya itu dari trapesium ini luas seluruh permukaannya itu berapa sih gitu. Nah, jadi caranya itu adalah tinggal kita menghitung masing-masing luas dari sisi datarnya itu sendiri. Nah, jadi ada di sini ada luas apa nih? Luas EFGH. Nah, luas EFGH tuh berapa gitu. Lalu ada luas apa lagi? ACBG gitu ya. Terus ACEG, lalu ada luas apa lagi nih yang bagian belakang, muter-muter. Lalu ada luas ABHG dan sebagainya. Nah, nanti dari setiap luasnya itu kita hitung teman-teman, hasilnya tuh berapa gitu. Nah, di sini udah aku hitung kalau luas ABCD-nya itu adalah 160 cm kuadrat. Kenapa? Karena ini sesuai dengan rumus dari sistem perkalian itu sendiri. Jadi senti dikalikan dengan senti seperti itu. Lalu ada luas ABHG 320 derajat. Mana nih ABHG? Oh, ternyata ABHG itu yang bawah. Nah, ini luas ABHG itu berapa? 320 cm kuadrat. Lalu ada luas CDF. Mana tuh CDF? CDF. Yang paling atas ternyata. Oke, ini yang paling atasnya nih ya. Nah, luas CDF itu berapa? Segini itu adalah 200 cm kuadrat. Lalu yang terakhir nih, ada dua nih sisa. Dia itu yang punya nilai sama, yaitu adalah luas ACEG. Jadi permukaan sampingnya nih, ACEG nih, itu sama satunya lagi. Nah, ini permukaan sampingnya itu adalah 104 cm kuadrat. Nah, jadi tinggal kita totalin aja deh dari semua luas, dari permukaannya atau sisi datarnya aja, dari bagian-bagian luar gitu. Jadi 320 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 160 ditambah 104 ditambah 104 dengan format cm kuadrat. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 1088 cm kuadrat. Oke, lanjut ya ke soal 4. Jadi di sini aku nemu banget bentuknya tuh unik, bangun sisi datarnya gitu ya. Kalau itu kayak kita tuh punya kue gitu, bentuknya kotak gitu ya. Tiba-tiba dipotong nih jadi kayak gini. Nah, bentukannya kayak gini nih. Nah, jadi emang bukan kubus sempurna, tapi ini kayak dipotong gitu. Dan di sini udah aku kasih panjang-panjangnya. Nah, kalau panjangnya ini kita kan kubus ya, berarti kubus itu seluruh sisinya sama gitu. Nah, tapi ini ada dipotong gitu. Nah, kalau dipotong ini berarti beda lagi. Nah, kubus yang sama itu ada sisinya itu adalah yang satu adalah 9 gitu. Berlaku untuk sampingnya juga ya. Lalu di sini untuk sisi yang nanti dia terpotong gitu. Di sini ada sisi ini, dia sama sisi ini juga sama sisi yang ini. Dia itu ada 3. Berarti panjangnya itu adalah 3. Lalu gimana nih dengan sisi yang segitiga sama sisi?
itu panjangnya udah hitung adalah 8,485. Nah, untuk mencari panjangnya ini aku dapat dengan perhitungan manual. Jadi teman-teman bisa nyoba nih pakai perhitungan manualnya ya, gitu ya. Nah, di sini aku kasih clue-nya. Clue-nya itu teman-teman tinggal pakai ini aja. Ini maksud aku di blok itu seluruh dari ketiga titiknya, lalu kita klik man. Nah, kita udah dapat nih titik tengahnya nih. Nah, nanti titik tengahnya tinggal kita bikin segitiga siku-siku. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau udah dapat teman-teman, nah nanti bisa hitung seperti itu. Nah, di sini aku udah dapat ya. Jadi ditanya itu adalah volume kubus. Nah, volume kubus itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, berapa itu? Nah, jadi karena ini dipotong dengan potongan itu adalah sepertiga dari luas dari segitiga. Jadi kan ada kolaborasi dari bangun ruang limas dengan alasnya itu adalah segitiga. Bukan tadi ya, kalau tadi sebelumnya itu adalah segi 4. Nah, kalau sekarang itu adalah segi 3. Nah, jadi tinggal kita kombinasikan rumus-rumusnya jadi 1/3 dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Kita dapat nih 1/3 dikalikan setengah dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Nah, dapat deh hasilnya itu adalah 36 cm kubik. Nah, ini yang kita dapat itu adalah volume dari yang dipotongnya teman-teman. Jadi volume yang dipotong ini nih dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini juga. Nah, kita dapat nih volumenya, tapi volume yang sisanya yang bagian sini nih kita belum dapat. Jadi kalau dihitung-hitung, jadi kita tinggal fokusin aja teman-teman. Nah, rumus dari volume kubus itu adalah berapa? Ya, jadi tinggal kita kalikan aja. Ya, jadi tinggal 9 pangkat 3. Hasilnya adalah 729, lalu dikurang dengan volume dari limas dengan alas segitiga. Jadi 729 dikurang dengan 36, hasil itu adalah 693 cm pangkat atau 693 cm kubik. Oke teman-teman, ini lanjut lagi ya. Ini di soal terakhir. Di sini aku nemu soal dengan bangun ruang sisi datar ya. Ini adalah prisma. Jadi di prisma ini ada luas ABGC. Jadi luas ABGC itu adalah luas ini teman-teman nih. Mana nih? Nah, itu tuh luas ABGC itu ya nih. Nah, luas ABGC. Nah, luas ABGC itu sama dengan luas DE HF. Nah, jadi ABGC ini yang tengah-tengah nih teman-teman nih. Nih, sisi ini sama sisi ini nih. Jadi yang warna oranye sama yang warna ungu. Nah, jadi ini kan bentuknya itu dia sisinya itu adalah persegi dengan panjangnya itu adalah 10 cm. Jadi tinggal kita kalikan aja 4 gitu, 40 cm kuadrat. Nah, ternyata itu kongruen atau sama dengan luas DEHF yang 40 cm juga. Nah, lalu sisanya itu adalah 4 sisanya itu sama. Lalu ada luas ini, luas yang warna kuning, luas warna hijau, luas warna hijau tua, lalu luas warna merah. Jadi ini ada luas ABKI, luas DEKI, ada luas FHLJ, lalu ada yang terakhir luas CGLJ. Yang mana itu adalah luasnya itu sama, jadi masing-masing itu adalah 7,4. Jadi itu kita dapat 7,4 dikalikan dengan 10. 7,4 dikalikan dengan ini 10. Jadi kan panjang salah satu sisinya itu berbeda. Yang satu sisi itu 10, satu sisi satunya lagi itu adalah 7,4. Jadi ibarat kata ini adalah bangun bangun datar berbentuk persegi panjang. Kalau yang tadi kan yang awal-awalnya yang warna oranye sama warna ungu kan dia bangun datar persegi. Kalau yang ini sisanya itu yang 4-nya itu adalah bangun datar persegi panjang. Jadi tinggal kita kalikan aja teman-teman. Di sini aku pakai perhitungan manual. Jadi 7,4 dikalikan 10 jadi hanya 74 cm kuadrat. Nah, pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah
total dari luas permukaan samping. Artinya yang bagian atas dan bagian bawah itu kita abaikan, jadi yang sampingnya aja. Nah, yang sampingnya itu tinggal kita jumlahin aja nih, 40 ditambah 40 ditambah 74 ditambah 74 ditambah 74 ditambah 74, hasilnya adalah 376 cm kuadrat. Nah, jadi di sini aku udah punya data nih teman-teman ya, ini dari SPS software sendiri yang udah aku dari skripsinya ini udah aku pindah ke bagian Excel dan didapat nih untuk instrumen tesnya itu seperti ini. Ada nomor 1A, 1B, 1C, ada nomor 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, dan 3C, termasuk dengan skor totalnya. Nah, mungkin nih kita ulang aja dari awal, makanya tadi agak ada salah ketik. Bukan salah ketik ya, salah teknis. Jadi ini kita masuk ke oke, buat yang baru aja ya. Masuk ke sini, ini kita pastekan di data view, ini tinggal kita pastein. Nah, di sini nanti kita masuk nih dengan nilainya. Lalu di sini ada nilai nih, var 001, 02, 03 segala macam. Nah, nanti kita ubah di mana? Di variable view. Nah, ini kan agak ribet ya, karena ini penambahan banyak nih, var 01 sampai 10 gitu. Untuk mengubahnya itu juga ribet. Nah, jadi kita tinggal blok aja semuanya. Yes, salah maaf. Ini, lalu kita klik Ctrl F. Nah, lalu kita klik plus, kita ganti var 000, kita ganti dengan nomor. Kita klik replace all. Nah, keganti semua. Kita klik close. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, ini salah nih. 2, oke, berarti ini berarti ini 3A, 3B, dan 3C. Nah, ini terakhir itu ada tadi nilai skor totalnya. Maka ya udah total aja teman-teman, kita ambil total. Nah, lalu untuk desimal, nah desimal di sini kita bikin satu aja semua. Set. Nah, untuk measure atau pengukuran kita pakai di sini ordinal. Set. Oke, dapat nih. Nah, yang pertama kita mau cari itu apa dari datanya? Yang pertama kita cari itu adalah uji validitasnya. Apakah ini data itu valid atau enggak sih? Nah, caranya gimana? Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, kita klik bivariate. Setelahnya ini semua kita masukin nih, termasuk totalnya. Kita masukin ke kanan sebagai variabel, klik option, kita klik mean dan standard deviation. Lalu jangan lupa teman-teman ya, ini Pearsonnya jangan lupa dicentang gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang dapat nih. Nah, di sini nanti kita fokusnya ke korelasi gitu ya. Nah, nanti sesuai dengan hitungan aja teman-teman ya, hitungan di tabelnya tuh minimal tuh berapa gitu ya. Nah, di sini tuh ada totalnya di sini. Nah, nanti kita fokusnya di sini teman-teman ya. Kalau semisal nilai hitungnya itu adalah nilai tabelnya itu adalah 0,5, lalu di total kita adalah 0,5/3, berarti kan lebih ya gitu ya. Berarti nilai total itu lebih dari dengan nilai tabel gitu. Berarti hasilnya itu adalah H0 diterima dan H1 ditolak seperti itu. Berarti keseluruhan ntar teman-teman bisa cek semua nih. Nah, misalnya seperti itu. Kalau di aku di sini dapat hasil mana nih? Korelasi. Nah, ini dia. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, kita fokus ya di ini tabelnya. Nah, tabelnya ini yang ini ya, yang ini juga nih 2. Nah, jadi ini ada R hitung sama R table. Nah, di sini aku dapat nih R table itu adalah 0,338.
3388. Nah, dari semua soal di sini ada hitungnya tadi ya, berdasarkan totalnya 0,543, dan ternyata itu lebih semua dari airtable. Berarti hasilnya itu adalah seluruh instrumen tes butir soalnya itu adalah bersifat valid. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita mau uji reliabilitas. Jadi kita masuk lagi mana? Oke, ini. Nah, cara uji reliabilitas ini dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik scale, kita klik reliability analysis. Ini semua kita masukin ke ini, kecuali ini ya, kecuali total. Gini aja. Terus kita alpha di sini ya, beneran. Nah, terus kita klik OK. Nah, dapat nih reliability statistiknya. Ini ada di 0,716 berdasarkan dari Cronbach alpha. Jadi nanti di sini ada definisinya tuh ya, atau keterangan. Nah, jadi ada korelasinya di sini ya teman-teman, koefisien korelasi. Sebentar, di sini aku pindahin dulu. Oke, ini udah 100. Jadi sini ada koefisien korelasi di sini. Tadi kan dapatnya 0,716 ya. 0,716 berarti kan di sini nih. Nah, berarti korelasinya itu dari soalnya itu adalah tinggi, dengan interpretasinya itu adalah baik. Lanjutkan, kita mau cari tentang dari data ini ya, data dari skripsi yang saya dapat. Ini tentang data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini saya mau nyari uji normalitas serta uji homogenitasnya. Yang pertama-tama ini kita copy dulu semuanya data dari respondennya. Nah, kita copy, kita masukin ke sini ke data view. Nah, dapat tuh yang nilainya ya. Kalau selanjutnya untuk yang kelas kontrol ini kita copy juga semuanya, copy, lalu kita pastekan. Nah, dapat nih. Selanjutnya ini sama ya, tinggal kita edit aja namanya mau apa. Tadi kan nih eksperimen, kelas eksperimen, jadi eksperimen aja. Ini kontrol ya, desimalnya kita pakai 0, untuk mixernya ini pakai ordinal sama juga. Yang pertama kita cari uji normalitasnya dulu. Caranya gimana? Nah, caranya ini tinggal kita analyze descriptive text, lalu kita klik explore. Nah, di sini untuk eksperimennya kita masukin dependent, lalu kontrolnya kita masukin ke factor list, lalu kita masukkan di plotnya itu normality with test. Nah, setelahnya kita klik OK. Nah, ini tinggal kita tunggu aja hasilnya, agak lama ya. Ini dia. Astagfirullah. Nah, ini agak apa, tapi nggak apa-apa ya, kita fokus ke ini aja. Nah, test of normality-nya. Nah, test of normality-nya ini dapat ya, sig tadi ininya. Kita dapat signya itu berapa? 220. Dapat ya teman-teman ya. Jadi tinggal fokus di sini aja, ntar sesuaikan dengan apakah dia normal atau enggak. Uji homogenitas atau nyari yang kesamaannya. Jadi ini tinggal kita copy aja semuanya. Untuk yang bagian skornya di sini kita bagi dua antara nilai sama kode. Jadi nilainya itu gabung antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu kodenya ini kita pisahkan. Kalau kelas eksperimen itu dia kelompok 1,
Kalau kelas apa? Kelas kontrol itu dia kelompok 2. Nah, ini kita masukin dulu nilai gabungannya sama nilai kodenya. Di sini udah aku siapin. Nah, dapat nih. Tinggal kita copy, masukkan, paste. Nah, dapat ya. Oke, kita ke variable view, kita ini yang data nilai ya. Terus ini adalah kode. Caranya gimana untuk mencari uji homogenitas? Kita klik analyze, lalu kita klik on parametric trace, lalu ke legacy dialog, dan klik one sample KS. Nah, ini semuanya yang masukin tuh cuma nilai sama kodenya aja ya. Nah, masuk, terus klik option. Nah, ini deskriptif boleh atau nggak boleh. Sampai sini aku mau deskriptif. Lalu kita tinggal klik oke. Nah, dapat nih uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini kita lihat dari asymptotnya. Nah, di sini dapat nih ya, asymptotnya itu adalah 200. Nah, berarti artinya apa? 0,2 gitu. Jadi kalau emang nanti melebihi dari nilai, berarti dia itu adalah homogen. Dan kebetulan di perhitungan aku tentang homogenitas itu mana ya? Kita lihat. Nah, kita lakukan